Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab-adab mencari ilmu. Sebelum dibahas tentang adab-adab mencari ilmu, kita bahas dulu pentingnya adab-adab mencari ilmu. Pemikir Islam Said Naqib Al-Attas mengatakan, permasalahan di muka bumi ini sekarang kan adab-adabnya hilang. The loss of adab. Hilangnya adab-adab. Ini artinya pentingnya kita belajar adab-adab. Imam Malik pernah menasihati seorang pemuda. Belajarlah adab-adab sebelum engkau belajar tentang ilmu. Kemudian, gurunya Imam Al-Bukhari pernah menyatakan, kalau kalian perlu 3 tahun untuk belajar sesuatu, maka kalian perlu 10 tahun untuk belajar adab-adabnya. Ini artinya pentingnya kita mempelajari adab-adabnya. Kita belajar ada yang 6 tahun, ada yang 12 tahun. Tetapi terkadang ilmunya lupa, terkadang ilmunya kurang bermanfaat. Khawatir, adab-adabnya sudah hilang. Khawatir keberkahan ilmunya tidak ada. Kenapa? Adab-adabnya tidak dipakai. Ada adab-adab mencari ilmu. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah niat yang ikhlas. Dalam Al-Quran dinyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintah untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan ikhlas. Artinya ikhlasun niyah. Dalam hadis Bukhari urutan yang pertama menyatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sesuatu itu dilihat dari niatnya. Kemudian hadis Rasulullah SAW, man ta'allama ilman li ghairillah au arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang mencari ilmu tujuannya bukan karena Allah, maka siap-siap falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Siap-siap dengan api neraka. Jadi yang pertama adalah ikhlasun niyah, luluskan niat kita. Karena amalannya sama, capeknya sama, waktunya sama, tetapi nilai kualitas amalan di sisi Allah berbeda kalau niatnya berbeda. Kalau niatnya betul-betul mardatillah untuk mencari keridhaan Allah, maka apa yang kita dapatkan? Yaitu sukses dunia dan akhirat. Ingat sekali lagi bahwa yang pertama adalah ikhlasun niyah. Kita harus betul-betul ikhlas niat kita untuk mardatillah, mencari keridhaan Allah. Yang kedua, kita harus menghindari kemaksiatan. Ada ceritanya. Imam Syafi'i kecil pernah hafalannya hilang. Hafalannya tidak ada. Dan dia mengadu kepada gurunya, Al-Waqi. Wahai guruku, apa gerangan kondisi aku? Hafalanku hilang. Gurunya menasihati lewat syair. Al-Waqi, wahai guruku, apa gerangan dengan kondisiku yang lupa hafalanku? Dan gurunya menasihatinya dengan sebuah syair. Akhbaroni bi anna ilma nurun wa nurullah la yahdi li ma'asi. Sesungguhnya kata gurunya, ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah itu tidak akan dapat bagi orang-orang yang bermaksiat. Maka Imam Syafi'i merenungkan, ternyata dia tidak sengaja pernah melihat aurat seorang perempuan sampai lupa ilmunya. Bagi kita selaku pencari ilmu, maka hindarilah maksiat. Karena dengan maksiat mungkin hafalan kita lupa, mungkin hafalan kita hilang keberkahannya. Yang ketiga adalah sifat ketawaduan. Karena orang yang pintar hakikatnya adalah tercermin dari ucapannya, dari tingkah lakunya, dari ketawaduan. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga bagi dalam hatinya ada sedikit ketakaburan. Jadi dengan ilmu kita diarahkan bukan menjadi sombong.
Orang yang pintar ilmunya, maka dia akan tawadu. Seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin berumur. Begitu juga dengan kepintaran kita. Jangan sampai kepintaran yang tidak seberapa menjadi kita jumawa, menjadi kita sombong. Tetapi hakikatnya orang pintar, dengan kepintarannya dia tawadu. Seperti halnya kisah Imam Ahmad. Dia dari Baghdad pindah ke Basrah. Tiba-tiba dia pengen ke Basrah. Nyampe ke Basrah waktu Isya. Setelah Isya, Imam Ahmad sholat. Setelah sholat, dia tidur di masjid. Dan dia diusir-usir oleh marbotnya. Oleh pengurus masjidnya diusir-usir. Orang yang mengusir tidak tahu bahwa yang diusirnya adalah Imam Ahmad. Saking ketawaduannya, dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh marbot, oleh seorang pesuruh. Ini menunjukkan bahwa ketawaduan. Ini menunjukkan bahwa kepintaran. Ini menunjukkan bahwa kekayaan ilmunya. Sehingga dengan kayanya ilmu menghantarkan ketawaduannya. Yang keempat, hormatilah guru. Karena dalam hadis riwayat Tabrani menyatakan bahwa barang siapa yang mengajarkan satu ayat, maka dia akan menjadi hambanya. Artinya, kita harus tawadu terhadap guru kita yang telah mengajarkan banyak ilmu. Satu ayat saja dalam hadis tersebut menyatakan penghambaan. Kita harus menjadi hamba bagi guru kita. Apalagi guru kita tidak mengajarkan satu ayat, tetapi banyak ilmu. Maka selayaknya kita ikram terhadap guru-guru kita, hormat terhadap guru-guru kita, tawadu terhadap guru-guru kita. Kata ulama menyatakan bahwa ketawaduan yang sempurna adalah dia mendengarkan suatu ilmu padahal dia lebih pintar terhadap ilmu tersebut. Itulah puncak adab mencari ilmu. Yang terakhir adalah kita harus mengamalkan ilmu yang kita punya. Kita harus mengamalkan ilmu yang sudah ada dalam diri kita. Karena orang yang tahu saja tanpa mengamalkan, itu diancam dengan ayat Allah. Kabura maqtan 'indallahi an taquluna ma la taf'alun. Murka Allah yang sangat amat besar bagi orang yang ngomong tetapi tidak mengamalkan. Bagi orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkan. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari adab-adab kita lebih tawadu. Dengan mempelajari adab-adab, maka ilmunya terasa lebih berkah dan barokah. Terasa manfaat bagi diri dan terasa manfaat bagi lingkungan. Mungkin itu saja yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.